life is difficult. Hidup adalah sukar. Itulah kalimat pertama pada halaman pertama dari sebuah buku yang berjudul The Road Less Traveled atau Jalan yang Jarang Dilalui. Sejak diterbitkan 40 tahun yang lampau sampai dengan saat ini, buku yang ditulis oleh Scott Peck, seorang psikiater ini, telah terjual lebih dari 10 juta eksemplar, sebuah jumlah yang spektakuler untuk sebuah buku. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dituliskan di awal dari buku tadi, yaitu bahwasanya hidup adalah sukar, diakui oleh banyak orang. Karena tidak banyak orang yang berkata seperti ini, hidup itu mudah. Dari sejak aku lahir sampai dengan sekarang, aku tidak pernah mengalami kesulitan sekalipun, tidak pernah. Tentu tidak ada orang atau jarang orang yang mengatakan demikian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana di tengah masa yang sulit, di tengah kehidupan yang sukar tersebut, kita tetap dapat mengalami hidup yang berbahagia. Apalagi di tengah masa pandemi yang belum kunjung mereda ini, bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik. How to build a better life in a difficult situation. Bagaimana kita dapat mengalami kebahagiaan, membangun hidup yang lebih baik di tengah masa yang sukar. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, saya mengajak kita semuanya untuk memperhatikan nasihat Tuhan yang Dia sampaikan kepada seseorang yang perjalanan hidupnya diwarnai dengan berbagai kesulitan yang datang secara bertubi-tubi. Namun di tengah masa sulit yang dia alami tersebut, orang itu tetap dapat hidup dengan damai sejahtera, hidup penuh damai, bahkan dia mampu menguatkan, menghiburkan hati orang lain, serta menyampaikan nasihat-nasihat bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik, walaupun di tengah masa sukar sekalipun. Orang yang saya maksudkan adalah Rasul Paulus. Setelah melewati berbagai kesukaran di Yerusalem karena orang-orang Yahudi pada waktu itu membenci dan bermaksud untuk membunuh dirinya, dan sesudah melalui berbagai macam kesulitan dalam perjalanannya Rasul Paulus dengan kapal menuju ke kota Roma, sekarang Paulus berada di kota Roma sebagai seorang tahanan dan dia menunggu keputusan dari sang kaisar. Menunggu keputusan pengadilan. Nah, sementara dia menjadi tahanan di dalam penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Selain dia mengucapkan terima kasih untuk bantuan keuangan yang dia terima dari jemaat di Filipi, guna mencukupi perjalanannya dia menuju ke kota Roma, dia juga menasehatkan tentang bagaimana agar di masa sukar ini para pengikut Kristus atau jemaat di kota Filipi, namun juga pengikut Kristus bagi kita semua di masa kini, kita tetap dapat hidup berbahagia, hidup yang saya istilahkan a better life, hidup yang lebih baik. Apa yang dia nasihatkan itu dituliskan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai ayat 9. Mari kita perhatikan ayat-ayat tersebut. Dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, Paulus menyebutkan 4 hal yang perlu dikerjakan oleh jemaat di Filipi. 4 hal yang harus mereka lakukan agar apa yang ditulis di kalimat terakhir di ayat yang ke-9 dapat mereka alami. Apa kalimat terakhir di ayat yang ke-9 tersebut? Mari kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Di sini Paulus berkata agar jemaat melakukan semua yang mereka telah pelajari, terima dan dengar dari Rasul Paulus, serta yang mereka lihat dalam diri Paulus, termasuk juga di dalamnya keempat hal yang ditulis di dalam ayat 4 sampai 8 tadi. Dan kalau mereka mempraktekkan itu semua dalam kehidupan mereka, maka kalimat terakhir di ayat yang ke-9 tadi berkata demikian, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya ulangi, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Inilah hidup yang berbahagia, inilah hidup yang lebih baik, a better life. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup yang lebih baik adalah hidup dalam damai sejahtera. Karena Allah, sang sumber damai sejahtera itu menyertai kita. Saya beritahu, tidak ada hidup yang lebih baik selain dari hidup disertai oleh Allah. Amin. Tidak ada hidup yang lebih baik selain dari hidup disertai oleh Allah. Dan kalau hidup kita disertai oleh Allah, sang sumber damai sejahtera itu, maka damai sejahtera atau shalom di dalam bahasa Ibrani artinya berkat Allah yang bersifat utuh, baik secara jasmani, secara jiwani maupun rohani. Kalau hidup kita disertai oleh Allah, maka berkat yang utuh itu juga akan kita alami, akan kita nikmati, akan kita rasakan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, dari ayat yang tadi kita baca, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Allah sang sumber damai sejahtera, Allah yang menyediakan damai sejahtera, dan tanggung jawab kita adalah menyiapkan wadah untuk menampung damai sejahtera itu. Allah yang memberkati kita dan tanggung jawab kita adalah menyiapkan wadah yang tepat untuk menampung berkat Allah, damai sejahtera, shalom itu di dalam kehidupan kita. Wadah yang saya maksudkan adalah 4 sikap hati yang Tuhan ajarkan melalui Rasul Paulus di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat 8 yang tadi kita baca. Itu sebabnya sepanjang bulan ini kita akan mempelajari keempat sikap hati atau attitude. Supaya dengan demikian di segala keadaan, terutama di dalam masa-masa yang sukar, oleh karena pandemi yang sedang kita jalani ini, kebahagiaan atau damai sejahtera atau shalom itu yang kita terima dari Allah dapat melimpah-limpah di dalam hidup kita. Untuk itu kita akan lihat sikap yang pertama dari keempat sikap hati tersebut, yaitu di ayat yang keempat. Mari kita lihat ulang ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam ayat ini Rasul Paulus berkata begini.
Bersukacitalah. Dia menyebutkan sukacita itu merupakan sikap hati atau attitude pertama yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat ayat yang keempat ini, kita dapat menarik 3 prinsip penting tentang hidup yang bersukacita dan hidup yang membuahkan kebahagiaan tersebut atau damai sejahtera. Yang pertama, prinsip yang pertama, bersukacita merupakan suatu keharusan. Tentang hal ini perlu dipahami bahwa bersukacita itu bukan sekadar sebuah perasaan. Memang kita bisa merasakan sukacita, iya, tetapi tidak hanya itu. Bersukacita bukan sekadar perasaan, namun merupakan sikap hati yang perlu kita kerjakan, sikap hati yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Oleh karena itu di dalam bahasa Yunani, bahasa yang dipakai untuk menulis kitab Perjanjian Baru, kata sukacita yang digunakan di ayat yang keempat ini adalah bentuk kata kerja dan bukan kata sifat. Kata sukacita ini merupakan kata kerja, present imperatif aktif. Present itu bersifat terus-menerus, continue, senantiasa. Imperatif itu suatu keharusan, harus kita lakukan. Dan aktif itu artinya kitalah yang bertanggung jawab untuk bertindak. Imperatif, jadi kata kerja dalam bentuk perintah. Seperti misalnya makanlah, pergilah, datanglah. Berarti orang yang menerima perintah itu harus melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi sukacita itu suatu keharusan, bersukacitalah. Ini suatu keharusan karena di ayat sebelumnya yaitu ayat yang pasal kedua ayat yang ke-18, Rasul Paulus itu menulis demikian. Filipi 2 ayat 18. Dan kamu juga harus. Bukan ini berarti keharusan, bukan sebuah pilihan. Bukan berarti kalau engkau berminat, lakukan. Kalau engkau lagi enggak berminat, ya jangan lakukan. Bukan begitu, harus itu berarti ya dilakukan. Dikatakan demikian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Nah, kata kerja seperti inilah yang dimaksudkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 tadi. Bersukacita, suatu keharusan kita yang memilih untuk melakukannya atau tidak. Kita yang harus menentukannya, apakah kita bersedia untuk mengerjakannya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kitalah yang akan menentukan perasaan kita. Tindakan kita akan menentukan perasaan kita, bukan perasaan kita yang dibiarkan untuk menentukan tindakan kita. Saya yakin semua orang yang hadir dalam gedung ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, seperti saya juga pernah mengalami keadaan yang bete, jadi moodnya lagi nggak enak begitu. Tidak ada sukacita di dalam hati. Kehidupan ini sepertinya jenuh begitu rasanya, nggak nyaman dan nggak ada yang menarik begitu. Pernah nggak ngalami seperti itu? Walaupun tidak memberi jawaban karena semuanya pakai masker, tapi saya yakin dalam hati pasti pernah mengalami hal seperti itu. Dan ketika saya pernah mengalami hal seperti itu dan terus kemudian saya biarkan mood yang tidak enak itu mempengaruhi saya, terus akhirnya saya bertindak hal-hal yang negatif. Dan semakin saya bertindak hal-hal yang negatif, maka mood itu tidak semakin lebih baik, tetapi cenderung semakin lebih buruk.
Akhirnya saya mengambil keputusan di dalam hati untuk mengubah perilaku saya. Saya lakukan hal-hal yang berbeda. Ketika mood lagi nggak enak, lagi bete seperti itu, saya mulai memuji Tuhan. Saya bersenandung memuji Tuhan. Saya mendengarkan lagu-lagu rohani kesukaan saya. Saya datang berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan semua unek-unek yang ada di dalam hati saya kepada Tuhan. Dan aneh bin ajaib ketika saya melakukan itu secara terus-menerus, secara berkesinambungan, mood yang tadinya tidak enak itu tiba-tiba lenyap dan sukacita itu tiba-tiba muncul kembali di dalam hati saya, menyegarkan kembali jiwa saya, bagaikan tanah kering yang disirami air hujan yang membawa kesegaran. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa apabila kita melangkah dan melakukan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh orang yang bersukacita, sekali lagi, kalau kita melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang yang bersukacita, maka perasaan sukacita itu akan mengikuti tindakan tersebut. Karena memang sukacita itu bukan sekadar perasaan, namun suatu kata kerja. Itu sebabnya kitalah yang harus menentukan apakah kita akan bersukacita atau tidak. Kita menentukannya dengan melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh orang yang bersukacita. Saya mau tanya, orang yang bersukacita itu bisa ngomel, orang yang bersukacita dalam sukacitanya itu dia mengomel atau menggerutu atau justru dia bersyukur. Tidak ada orang yang dikatakan bersukacita tapi ngomel terus, menggerutu terus, tidak ada. Justru orang yang bersukacita, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh orang yang bersukacita. Ingat, sukacita bukan sekadar perasaan, ya ada perasaan sukacita, tetapi lebih daripada itu, sukacita itu adalah kata kerja, bentuk kata kerja. Oleh karena itu jangan pernah, kalau kita mau mengalami sukacita, jangan pernah menunggu perasaan itu muncul. Menunggu dulu, aku perasaan sukacitanya belum muncul, jadi aku enggak memuji Tuhan. Jangan lakukan gitu, justru kita harus lakukan sebaliknya. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia, tinggikan Dia, maka perasaan sukacita itu akan mengikuti tindakan yang kita lakukan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita ingin hidup kita penuh dengan sukacita, jangan banyak mengomel, jangan banyak menggerutu, tetapi banyaklah memuji Tuhan, banyaklah menyembah Tuhan, banyaklah mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Saya baru saja mempraktekannya. Dan nanti di akhir ibadah, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang bersukacita, yaitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan 3 yang diistilahkan oleh Daud adalah membangunkan fajar. Membangunkan fajar, artinya kita mengubah suasana hati kita yang kelabu, yang gelap menjadi terang benderang. Membangunkan fajar, artinya kita menepis dan menghapuskan, menyingkirkan perasaan yang gundah gulana, dan kita membuka jiwa kita dengan penuh sukacita. Lakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang yang bersukacita, maka hati kita dengan sendirinya akan dipenuhi dengan sukacita. Prinsip yang kedua, yaitu bersukacita itu tidak boleh bergantung pada keadaan. Sebagaimana tindakan untuk bersukacita itu tidak boleh ditentukan oleh perasaan kita, demikian juga sukacita itu tidak boleh bergantung
pada keadaan di sekitar kita. Inilah perbedaan antara bersukacita dengan gembira. Ada bedanya. Bila gembira ini ditentukan oleh keadaan sekitar, sedangkan sukacita tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar. Karena kegembiraan itu ditentukan oleh keadaan di sekitar, maka ketika orang mendapatkan keuntungan yang besar, dia akan bergembira. Ketika apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan, dia bergembira. Artinya kegembiraan yang dialami oleh yang bersangkutan ditentukan oleh apa yang dia alami, ditentukan oleh keadaan di sekitar dia. Sedangkan kita mengetahui bahwa keadaan di sekitar kita itu selalu berubah-ubah, betul? Dan harapan kita, apa yang kita inginkan tidak selalu menjadi kenyataan, benar? Nah, kalau orang itu gembira dan kegembiraan ditentukan oleh hal-hal demikian, maka kegembiraannya itu juga bisa berubah-ubah, naik turun, pasang surut. Kalau keadaan baik dia gembira, kalau keadaan lagi enggak baik, dia enggak gembira. Kalau lagi untung besar, dia bergembira, kalau lagi rugi, dia murung. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita ditentukan oleh kegembiraan, maka kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan kita juga akan naik turun. Namun tidak demikian halnya dengan sukacita. Sukacita itu tidak tergantung pada keadaan. Oleh karena itu, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat tadi, dituliskan demikian, bersukacitalah apa? Senantiasa. Senantiasa, bersukacitalah selalu, bersukacitalah terus-menerus di setiap waktu, tidak tergantung keadaan baik atau keadaan tidak baik, bersukacitalah. Harapan menjadi kenyataan atau harapan belum menjadi kenyataan, bersukacitalah. Amin. Sudah menikah atau masih belum menikah, bersukacitalah. Amin, Ben. Yes. Firman Tuhan berkata, senantiasa. Tidak dituliskan, bersukacitalah kalau engkau mendapatkan keuntungan yang besar. Bersukacitalah kalau keinginanmu terpenuhi. Tidak, di situ dituliskan sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Jadi sukacita itu bersifat unconditional. Tidak tergantung pada kondisi. Senantiasa di segala keadaan. Keadaan mudah atau keadaan tidak mudah, tetap bersukacita. Sukacita seperti itulah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sukacita yang bersifat terus-menerus. Dan kalau sukacita kita bersifat terus-menerus, maka kebahagiaan yang kita alami juga bersifat terus-menerus. Bukankah sukacita seperti itu yang kita perlukan di dalam menjalani hidup yang tidak mudah hari-hari ini? Bukankah sukacita yang semacam itu yang kita butuhkan ketika kita sedang melewati masa pandemi yang belum berlalu ini dan kita tidak tahu kapan sampai berakhir. Kalau orang tahu, oh pandemi berakhir besok, wah besok orang meluapkan sukacitanya. Kenapa? Pandemi hilang. Tergantung keadaan sekitar itu bukan sukacita, itu kegembiraan. Justru saat pandemi ini kita belum tahu kapan berakhir, disitulah kita belajar untuk menumbuhkan sukacita yang sejati. Sukacita yang seperti yang firman Tuhan katakan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, tuliskan kata-kata imanmu di dalam kolom YouTube channel yang sedang Anda ikuti. Misalnya, bersama dengan Tuhan, aku akan mengalami sukacita abadi. Atau katakan, aku akan bersukacita dan akan tetap bersukacita.
Dan kalau kita melakukan itu, berarti kita sedang membangunkan fajar di dalam jiwa kita. Berarti kita sedang menepis segala kegundah gulanaan dan kekelaman di dalam hati kita. Sekarang yang terakhir, prinsip yang ketiga. Bersukacita yang sejati hanyalah dalam Tuhan. Saya ulangi, bersukacita yang sejati hanyalah dalam Tuhan. Karena apa yang menjadi sumber dari sukacita itulah yang akan menentukan kesinambungan dari sukacita tersebut. Sekali lagi, apa yang menjadi sumber dari sukacita itulah yang akan menentukan kesinambungan dari sukacita tersebut. Kalau sumber dari sukacita itu adalah kehendak, kekuatan, keputusan duniawi kita, keputusan manusiawi kita. Kalau bersukacita itu berasal dari kekuatan manusiawi kita, maka dapat dipastikan kesukacita yang kita alami juga tidak akan dapat bertahan lama. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya usaha kita, sekeras-kerasnya kemauan kita untuk bersukacita, kalau itu berasal dari kehendak diri kita sendiri, berasal dari kekuatan diri kita sendiri yang biasanya orang sebutkan positive thinking, maka sukacita itu tidak akan dapat bertahan lama. Karena kemauan manusia itu bersifat labil, naik turun. Tetapi tidak demikian halnya dengan sukacita yang bersumber pada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita menaruhkan sukacita kita pada Tuhan, maka sukacita kita juga akan konstan, stabil, senantiasa, rejoice always. Itulah sukacita yang sejati, yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang keempat tadi yang berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan, bukan dalam hal yang lain. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dalam Tuhan ini mengandung makna, kalau kita bersukacita di dalam Tuhan itu mengandung makna bahwa itu menunjukkan relasi dengan Tuhan, menunjukkan hubungan dengan Tuhan. Relasi yang membuahkan sukacita di dalam hidup kita. Dengan kata lain kita dapat membuat kesimpulan, kita menarik satu pelajaran yang penting bahwa sukacita yang sejati itu merupakan buah. Sekali lagi, sukacita yang sejati itu merupakan buah atau bukti dari relasi seseorang dengan Tuhan. Semakin erat relasi kita dengan Kristus, maka hidup kita akan semakin melimpah dengan sukacita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu itu ranting harus melekat pada pokok anggur, terus melekat senantiasa. Memiliki relasi yang erat, yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Semakin kita percaya apa yang Tuhan kerjakan kita di masa yang lampau, dan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita di masa kini, dan serta apa yang Dia sediakan bagi hidup kita di masa depan, maka hidup kita akan semakin bersukacita, semakin penuh sukacita di dalam hati kita. Dengan kata lain, pertumbuhan atau persentasi sukacita di dalam hati kita tergantung dari pertumbuhan dan keakraban kita kepada Tuhan. Sekali lagi, sukacita di dalam hati kita itu semakin berkembang atau semakin menyusut tergantung sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita akrab dengan Dia, maka sukacita yang kita alami dalam hidup kita juga akan semakin melimpah. Tetapi semakin kita menjauh dari Tuhan, maka sukacita itu juga akan semakin menyusut dan lenyap.
Sukacita yang bersifat adikodrati itulah yang dialami oleh seorang yang bernama Blaise Pascal. Dia adalah seorang ahli matematika dan ilmu fisika yang sangat jenius dan yang hidup pada abad ke-17. Saya yakin kita semua pernah belajar ilmu fisika atau ilmu matematika. Pasti kita pernah mempelajari atau mengenal beberapa penemuan dalam dunia ilmu fisika maupun rumus-rumus matematika yang dia susun. Pasti ada kan, Pandi? Tahu kan? Kalau saya enggak terlalu tahu karena pada waktu ilmu fisika dan matematika itu saya absen. Pada waktu sekolah. Bukan. Saya rasa semua orang pasti pernah bersentuhan dengan apa yang ditemukan oleh Blaise Pascal ini. Nah, di dalam perjalanan hidupnya, Blaise Pascal ini pernah mengalami jamahan Tuhan yang mengakibatkan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jamahan Tuhan yang dia alami yang di masa sekarang itu diistilahkan dengan lawatan Roh Kudus. Jamahan Roh Kudus yang dialami oleh Blaise Pascal ini terjadi pada tanggal 23 November tahun 1654 dari pukul 10.30 malam hari sampai pukul 12.30 lewat tengah malam itu telah mendatangkan sukacita yang adikodrati dalam hidup Blaise Pascal. Dan dia menuliskan pengalaman itu, saya bacakan. Dia menuliskan begini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan para filsuf dan para ilmuwan. Kepastian, perasaan, sukacita, damai. Allah dari Yesus Kristus, Allahmu akan menjadi Allahku. Melupakan dunia dan segala sesuatu kecuali Allah. Ia dapat ditemukan hanya melalui jalan-jalan yang diajarkan dalam Injil. Sukacita, air mata dari sukacita. Sedemikian limpah sukacita yang dialaminya pada saat itu. Sehingga seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8, itulah sukacita yang tak terkatakan. Itulah sukacita yang tidak bisa diungkapkan hanya melalui kata-kata maupun tulisan. Tidak terkatakan sukacita yang dialami oleh Blaise Pascal ini, sehingga dia tidak mampu menuliskan dengan tepat. Dan tulisan yang tadi saya bacakan itu bagaikan percikan-percikan, sepotong-sepotong, percikan sukacita. Nah, bagi Pascal, pengalaman itu sangat berharga dan sangat membekas dalam hidupnya. Pengalaman yang telah mengubah jalan hidupnya dan menjadikan dirinya ingin selalu dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, Blaise Pascal itu menuliskan kata-kata tadi dalam secarik kertas atau secarik kain kalau tidak salah, kertas atau kain. Kemudian itu dijahit di bagian dalam mantelnya. Sehingga kemanapun dia pergi tulisan itu ada. Dan ketika dia ganti mantel, maka tulisan di dalam secarik kertas itu diambil dan dipindahkan ke mantel baru yang dia pakai. Kenapa dia lakukan begitu? Dia lakukan begitu supaya setiap hari, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia tidak melupakan pengalaman yang luar biasa yang mengubah hidupnya. Wow. Beda dengan kebanyakan orang, kadang-kadang dapat mujizat Tuhan, dapat sukacita. Wah ya, saat itu, setelah itu apa? Seminggu kemudian lupa. Itulah sukacita 7 Up. Setelah dibuka, menguap, hilang. Lupa. Tapi beda dengan Blaise Pascal ini. Saya berdoa, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah. Saya berdoa supaya sukacita abadi itu tetap kita jaga di dalam jiwa kita. Amin.
Sukacita ilahi, sukacita oleh karena Roh Kudus. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sukacita yang tidak Sukacita yang tidak digerakkan oleh emosi sesaat. Sukacita yang bukan sementara, tetapi terus-menerus. Sukacita yang bersumber dari Roh Kudus. Sukacita yang bersumber dari kehadiran, kesadaran akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Tentu, tidak semua pengalaman sukacita di dalam Tuhan itu seperti yang dialami oleh Blaise Pascal ini. Tentu tidak semua seperti itu. Namun satu hal yang pasti, semakin hidup kita tenggelam di dalam Tuhan, artinya semakin kita itu memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, semakin akrab relasi kita dengan Tuhan dan semakin teguh iman kita kepadanya, maka sukacita itu akan semakin melimpah. Semakin melimpah, bagaikan mata air yang tidak pernah berhenti, terus membual di dalam kehidupan kita. Memang kita bukan hanya memerlukan sukacita ketika kita sedang melewati masa yang sulit atau masa yang sedih pada hari-hari ini saja. Namun di setiap saat kita perlu hidup di dalam sukacita. Itulah yang dituliskan oleh Nabi Nehemia di dalam Nehemia pasal 8 ayat 11 yang berkata, "The joy of the Lord is our strength." Ini salah satu ayat kesukaan saya. Yang saya terima ayat ini ketika saya masih mahasiswa, ketika saya baru sungguh-sungguh benar hidup untuk Tuhan. The joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Saya berharap setiap Bapak, Ibu, Saudara menjadikan sukacita Tuhan adalah kekuatan hidupmu. Yang engkau perlukan di dalam menjalani hidup ini, baik dalam keadaan yang mudah ataupun keadaan yang tidak mudah. Kita memerlukan kekuatan dari Tuhan. Di dalam segala situasi, baik situasi ketika situasi semuanya berjalan dengan lancar ataukah kita mengalami hambatan di dalam hidup kita. Maaf, tadi pagi video live streaming yang tidak seperti yang biasanya, ada hambatan, tapi saya berdoa, berharap itu tidak akan mengurangi sukacita Allah di dalam hati kita. Amin. Amin. Ada hambatan, iya kita akui itu ada hambatan. Itu harus diperbaiki, itu harus diperbaiki untuk hari-hari ke depan, benar. Tetapi jangan sampai itu menggerus sukacita di dalam hati kita. Jangan sampai itu membuat kebocoran sukacita di dalam jiwa kita. Kita memerlukan sukacita seperti itu di dalam melewati musim kehidupan kita. Baik itu keadaan yang semuanya tenang, ataupun dalam keadaan kita sedang menghadapi badai sekalipun, kita memerlukan sukacita Tuhan yang adalah kekuatan dalam hidup kita. Karena sukacita di dalam Tuhan ini merupakan buah dari keakraban atau relasi kita dengan Tuhan. Sukacita ini merupakan buah dari iman kita kepada Dia, maka kita perlu membangun keakraban atau relasi kita semakin intim dengan Tuhan. Keakraban dan iman yang antara lain kita bangun dengan apa? Dengan melakukan ibadah harian setiap hari, dengan membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya setiap saat. Relasi. Contoh, saya dengan istri saya punya relasi yang akrab dengan istri saya, bukan hanya pada saat saya dan dia berada di rumah bersama-sama. Tidak, tapi pada saat saya dan dia berjauhan fisik sekalipun, itu tidak bisa merenggangkan relasi kami berdua sebagai suami istri. Amin.
Demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Bukan hanya pada saat hari Minggu kita merasa dekat dengan Tuhan, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita merasa jauh dari Tuhan. Tidak. Setiap hari kita perlu merasakan kedekatan dengan Tuhan. Amin. Kita memerlukan itu. Kita memerlukan kekuatan yang dari Tuhan. Keakraban dengan Tuhan yang sesungguhnya kita itu tidak berhak untuk mengalaminya. Siapakah kita? Kita bisa akrab dengan Tuhan yang empunya alam semesta. Siapakah kita? Kita bisa dekat dengan Tuhan yang punya semesta alam. Jadi keakraban dengan Tuhan hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Saya ulangi, keakraban dengan Tuhan hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kita sebenarnya tidak pantas untuk berada dekat dengan Dia. Semua itu karena anugerahnya, karena Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya. Pengorbanan Kristus yang sebentar lagi kita akan rayakan dan syukuri melalui perjamuan kudus. Iman dan keakraban kepada Kristus harus kita syukuri sebab semua itu karena anugerahnya. Iman dan keakraban kepada Kristus harus senantiasa kita jaga, karena dari situ akan membuahkan sukacita yang melimpah-limpah, yang menjadi kekuatan di dalam jiwa kita. Iman dan keakraban dengan Kristus yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari di depan dengan penuh sejahtera. Dan yang memampukan kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Iman dan keakraban dengan Kristus yang menyanggupkan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah dapat menyiapkan roti dan anggur terlebih dulu. Untuk itu, bersama-sama mari kita angkat satu pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita angkat roti. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, roti ini melambangkan persekutuan dengan tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Karena kasih-Mu yang mulia, Engkau rela menderita sampai mati di kayu salib demi menanggung dosa dan hukuman dosa dari kami, manusia yang tidak pantas untuk menerimanya. Sungguh agung pengorbanan-Mu ya Tuhan, sungguh ajaib anugerah-Mu. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, anggur ini melambangkan persekutuan dengan darah-Mu yang kudus. Darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab hanya melalui penumpahan darah-Mu lah Engkau menghapuskan masa lalu kami yang kelam karena dosa dan membentangkan masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Oh, kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu di atas kayu salib. Sehingga hidup yang kami jalani ini akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Bahkan lebih daripada itu, kehidupan yang kami jalani dalam penyertaan-Mu akan menjadi kehidupan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, peduli hati kami yang rindu. Sembah Dia, tinggikan Dia. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bangunkan fajar, mari kita membangunkan fajar. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Yesus baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa, mari kita buka hati kita, angkat tangan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersukacita karena Engkau baik. Kami bersukacita karena kasih setiamu untuk selama-lamanya, tidak pernah berakhir. Kami bersukacita karena rahmat-Mu turun-temurun. Kami bersukacita karena Engkau berkenan menuntun hidup kami. Kami bersukacita karena Engkau senantiasa hadir menyertai kami di segala keadaan. Kami bersukacita karena Engkau bersedia mendengar doa-doa kami. Pagi ini saya berdoa memohon berkatilah kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah rumah tangga mereka dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Bentengi hidup mereka karena perlindungan dari-Mu itu bagaikan gunung batu yang kokoh yang tidak tergoyahkan. Perlindungan dari-Mu itu bagaikan kubu pertahanan yang tidak dapat ditembus. Oh Tuhan, berkatilah pekerjaan umat-Mu dengan keberhasilan. Engkau tidak akan membiarkan jerih lelah umat-Mu berakhir dalam kesia-siaan. Engkau akan meneguhkan jerih lelah umat-Mu dengan keberhasilan dan rezeki yang berlimpah-limpah. Bagi mereka yang masih studi, berkatilah studi mereka dengan kelulusan. Dan juga berkatilah perjuangan bangsa kami di dalam mengendalikan pandemi ini ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam campur tangan-Mu, di dalam campur tangan-Mu Tuhan, perjuangan bangsa kami tidak akan sia-sia. Karena campur tangan-Mu pastilah membawa kebaikan. Di dalam campur tangan dan pertolongan-Mu, negeri kami akan mengalami pemulihan. Jemaat yang Tuhan kasih, terimalah sukacita ilahi. Dan pulanglah membawa sukacita ilahi itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera itu, saya berdoa. Mari setiap kita mengatakan, Amin.